Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur hari demi hari kita diberi peluang oleh Allah untuk menambah ilmu pengetahuan, khasnya yang berkaitan dengan agama Islam yang kita cintai. Topik khusus pagi ini adalah tentang panduan mudah melaksanakan salat subuh. Bila ditanya mengapa subuh, Pak Ustaz? Mengapa salat subuh? Nanti kita akan dapat jawabannya melalui penjelasan panjang lebar dalam nota ini. Nota yang Ustaz sediakan pada hari ini melebihi dari nota-nota biasa. Kalau biasa paling panjang 7 muka surat A4. Tapi hari ini 9 halaman A4. Okey, kita teruskan kepada topik. Panduan mudah melaksanakan salat subuh. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal isya'a jama'atan faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Rawahu Muslim. Terjemahan hadis daripada Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah melakukan salat setengah malam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat malam, satu malam suntuk, satu malam penuh. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sepintas lalu saja kita dapat kesimpulan betapa pentingnya salat isya dan subuh. Malah subuh lebih hebat lagi dibanding isya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salat yang paling afdal setelah salat fardu yang 5, salat yang paling afdal setelah salat fardu yang 5 adalah salat malam. Dan ternyata isya dan subuh adalah malam. Itu maksudnya. Mukaddimah, kita baca sedikit. Berdasarkan hadis sahih di atas, sungguh besar ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang melakukan salat isya dan subuh. Bagi mereka yang melakukan salat isya berjamaah, akan mendapat ganjaran seperti salat setengah malam.
Sedangkan bagi mereka yang melakukan salat subuh berjamaah, maka ganjaran yang dijanjikan seolah-olah salat malam sepanjang malam. Jadi rugi sungguh kalau ada orang yang tidak salat subuh. Dan sangat beruntung orang yang bukan saja melakukan salat isyak dan subuh, tapi juga diisi dengan tahajud dan witir. Semuanya itu adalah salat-salat malam belaka. Ada juga riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Barang siapa yang berjamaah salat isyak dan salat subuh, maka ganjarannya seakan-akan salat sepanjang malam. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam hadis lain, barang siapa yang mengetahui kelebihan salat isyak dan subuh, mereka akan datangi salat isyak dan subuh walaupun merangkak. Ini dari sudut lain lagi menunjukkan betapa hebatnya ganjaran yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya terhadap salat isyak dan subuh. Lazimnya besar atau kecilnya ganjaran suatu amalan, lazimnya adalah karena sangat berkaitan rapat dengan mudah atau susahnya amalan itu dilakukan. Biasanya suatu amalan itu bila makin susah, biasanya makin besar ganjarannya. Semua kita menyadari bahawa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid adalah di antara amalan yang sangat sukar, sangat susah, sangat payah. Salat subuh berjamaah di masjid. Semua kita tahu. Salat subuh berjamaah khususnya bagi kaum laki-laki bukan hanya dijanjikan ganjaran besar dari sisi Allah, malahan ia dapat memberi kekuatan pada diri dan umat muslim, sehingga dapat menggerunkan musuh-musuh Islam. Musuh Islam boleh gerun, boleh takut, boleh bimbang bila salat subuh itu dilakukan secara berjamaah beramai-ramai. Ini sesuai dengan pengakuan salah seorang Yahudi. Apa pengakuan Yahudi? Apa kata Yahudi? Kami tidak takut dengan orang Islam. Kami tidak takut dengan orang Islam, kecuali terhadap satu hal, yaitu yang mereka sangat takuti bila jumlah jamaah salat subuh mereka menyamakan jumlah jamaah salat Jumaat. Apabila umat Islam pergi ke masjid, ke surau, beramai-ramai, macamlah jamaah Jumaat, rupanya itu yang paling ditakuti oleh Yahudi. Ini statement dari Yahudi. Sampai di mana kebenaran kenyataan ini bagi kita tidak penting. Sebab itu kata-kata Yahudi. Kita dapat kesimpulan dari komen Yahudi tersebut bahawa umat Islam apabila salat subuh berjamaah beramai-ramai seperti salat Jumaat, itu bermakna mereka berusaha untuk jadi kuat. Itu sebabnya mereka gerun. Bagi kita, kebenaran statement itu tidak begitu penting. Yang pasti, memang di balik salat subuh berjamaah sangat banyak faedahnya yang dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dan dinyatakan sendiri oleh Rasulnya. Bagi kita, itu yang penting. Malah bukan saja untuk kekuatan umat, tetapi juga untuk keuntungan diri orang berkenaan. Nah, 10 tips menjaga salat subuh. Sekarang yang jadi pembahasan kita, macam mana kita hendak jadikan atau apakah petua-petua, tips yang boleh mendorong kita supaya dapat melakukan salat subuh secara berjamaah. Ini dia. Yang pertama sekali, ikhlas. Semua kita tahu setelah kita belajar akidah, ikhlas sama dengan tauhid. Dalam persepsi umat Islam di Nusantara, bila disebut ikhlas, selalu dikaitkan dengan lawan daripada riya. Tapi sebenarnya, menurut kacamata akidah, memang betul lawan ikhlas itu riya. Memang betul. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, riya itu adalah syirik kecil. Sebenarnya makna ikhlas adalah tauhid. Tauhid lawannya syirik. Kalau kita katakan bahwa lawan ikhlas adalah riya, sudah betul, sudah betul. Cuma menurut Nabi, riya itu syirik kecil. Sabda Nabi, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang aku paling takut menimpa umatku adalah syirik kecil. Wasu'ila anhu, baginda ditanya, ya Rasulullah, apa yang Tuhan maksudkan dengan syirik kecil? Nabi jawab, asyirkul asghar huwa riya. Syirik kecil adalah riya. Kalau riya saja boleh mengakibatkan amal seseorang ditolak oleh Allah, tak diterima gara-gara riya, padahal riya itu syirik kecil, bagaimana kalau kita lakukan syirik besar? Kita dah belajar dah. Syirik besar ada 8. Ada syirik sifat, ada syirik taat, ada syirik tasarruf, ada syirkul mahabbah, ada syirkul hulul, ada syirkul hakimiyah. Syirik sifat antara lain percaya dengan ramalan bomo. Yang tahu perkara gaib adalah Allah. Pada masa yang sama kita juga mendakwa bomo tahu perkara gaib. Itu dah syirik dah. Syirik itu namanya syirik sifat. Dan syirik sifat itu adalah syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang betapa bahayanya syirik, yaitu lawan dari ikhlas. Sebab makna ikhlas yang sebenar adalah tauhid. Itu sebabnya mengapa qul huwallahu ahad dipanggil dengan suratul ikhlas. Karena solid esanya Allah itu di dalam surat Al-Ikhlas. Itu sebabnya surat Al-Ikhlas dipanggil juga dengan suratul tauhid. Ikhlas adalah tip atau petua terpenting dalam membantu bangun salat subuh. Ikhlas dengan makna tauhid, semata-mata ingin mengabdikan diri kepada Allah. Itu makna ikhlas. Tanpa keikhlasan seseorang tidak akan melaksanakan salat subuh dengan teratur. Karena salat subuh adalah standard atau kayu pengukur pembeza antara orang ikhlas dengan orang munafik. Itu pembeza.
Keikhlasanlah yang menjadi pendorong utama seseorang mencintai Allah. Oleh itu, orang yang ikhlas akan berkorban apa saja demi meraih cintanya Allah. Keikhlasan tidak akan muncul kecuali orang yang mengembalikan segala-galanya kepada Allah. Segala-galanya kepada Allah. Ini ayatnya. Kita dah biasa baca ayat ini. Ayat 65, 66 dari surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, jika kamu melakukan syirik, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Berbuat syirik atau menyekutukan Allah di sini termasuklah terlalu mencintai dunia dan seluruh isinya yang memikat serta kecintaan nikmat lainnya yang melalaikan untuk melaksanakan perintah Allah, antara lain salat subuh. Dia lebih suka tidur. Dia lebih suka relax. Malas meraih ganjaran daripada Allah. Oleh sebab itu nasihat Ustaz sebelum terlupa, dalam keadaan kita PKPB ini, orang ke masjid sangat terhad, usahakan kalau tidak dapat pun salat-salat yang lain, usahakan untuk dapat salat isyak dan subuh berjamaah di masjid. Kalau tak dapat juga, paling kurang subuh, salat berjamaah. Kalau boleh. Sangat baik. Jangan sama sekali ditinggalkan. Yang kedua, pertama tadi ikhlas. Itu tip pertama untuk memudahkan seseorang bangun untuk salat subuh. Yang kedua, tekad yang kuat, azam yang kuat. Jika umat Islam benar-benar merasakan betapa tingginya nilai salat subuh berjamaah, maka dia akan mengatur segala daya usahanya, malahan seluruh kehidupannya, agar boleh bangun untuk salat subuh. Sebagaimana bila kita minat sesuatu, kita akan capai sesuatu yang kita minati karena sangat tinggi nilainya, macam itulah. Berhubung sangat tinggi nilai salat subuh berjamaah di surau atau di masjid, maka kita akan sedaya upaya berusaha untuk memperolehinya. Renunglah firman Allah berikut. Apa kata Allah dalam hal ini? Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Di sini tidak disebut berangkat untuk apa. Tapi ayat ini tafsirannya berangkat untuk berjihad, berperang melawan musuh-musuh Allah. Kalau mereka memang ada azam untuk berangkat berjihad bersama Rasul untuk memerangi orang kafir, tentu mereka akan buat persiapan awal. Itu kata Allah. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Ini maknanya orang-orang munafik itu. Allah tak menyukai keberangkatan mereka. Maksudnya, bila mereka berangkat pula untuk berjihad tidak sepenuh hati, salah-salah akan menyusahkan
umat Islam yang lain. Tidak mustahil mereka akan berpatah balik dan orang yang lemah imannya akan turut mereka. Yes, itu maksudnya. Allah tidak menyukai keberangkatan mereka pergi berperang. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Ini ayat ini boleh dikiaskan kepada orang yang tidak suka mencari kelebihan salat subuh. Kalau orang ada azam, barangkali dipasangnya alam, barangkali dipesannya istri, kalau bangun lebih awal, tolong bangkitkan dia supaya jangan terlepas salat subuh. Yes, bermacam-macam usaha. Karena tekad yang kuat. Walaupun ayat ini pada asalnya mengisahkan sikap orang yang malas dan tidak bersemangat untuk pergi berperang, namun pengajarannya bersifat umum. Yes, Ustaz tadi dah sebutkan. Mereka tidak dengan rela hati untuk berjihad kecuali setelah disuruh dan dipaksa. Pemergian orang seperti ini hanya akan mengganggu kelancaran perjalanan muslimin lain yang ikhlas. Oleh itu Allah menyuruh baginda mengatakan kepada mereka, tinggal sajalah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal itu. Sama halnya kita apabila rajin pergi ke majlis ilmu, lalu kita pelawa, kita ajaklah rakan-rakan kita yang malas pergi ke majlis ilmu. Kadang-kadang semangat nak tolong dia, kita berani jemput, sanggup jemput di rumahnya. Tapi setiap dijemput, baru bangun tidur. Setiap dijemput, selalu terlambat. Akhirnya kita pun akhirnya terlambat ke majlis ilmu. Nah, orang-orang macam itu, usaha memang bagus, mengajak dia bersama. Tapi orang-orang macam itu, dia boleh membuat kita jadi lemah semangat. Tinggalkan saja. Lebih kurang macam itu maksudnya ayat tadi. Orang yang kita ajak kepada kebaikan. Kadang-kadang dia pula bukan saja malas, dia pula ajak kita kepada perkara Allah. Ikut majlis ilmu yang dibahas tu itu ke itu saja. Baik kita ke mall, baik kita ke karaoke, baik kita. Nah, orang-orang macam itu. Itu maksudnya ayat tadi. Demikian juga bagi orang yang berkeinginan untuk salat subuh. Jika mereka tidak mempersiapkan apa-apa yang berarti, ia bukan orang yang jujur. Sebagai contoh, kalau tidurnya terlambat, suka tidur terlambat, ia tidak berusaha memasang jam atau loceng alam. Ia tidak berusaha apa sahaja yang boleh membantunya bangun pagi. Bahkan meskipun mendengar azan, tetapi karena kemahuannya lemah, ia tetap tidak akan bangun. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan yang ada pada mereka, tentulah Allah akan menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga. Sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Dengaran azan subuh macam tak dengar saja. Ini ada kaitan dengan azam. Sungguh tepat pepatah Melayu, mahu 1000 daya, tidak mahu 1000 dalih. Yes. Pertama ikhlas, yang kedua azam atau tekad yang kuat untuk salat subuh. Yang ketiga, ini juga tidak kurang pentingnya,
untuk meringankan kaki pergi ke salat subuh berjamaah, hindari dosa. Dosa, banyak dosa sebenarnya yang membuat kita jadi malas dan lembab. Salat subuh adalah hadiah daripada Allah. Salat subuh adalah hadiah daripada Allah. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang taat dan bertobat. Hati yang cinta kemaksiatan, bagaimana mungkin akan bangun untuk salat subuh? Hati yang ditutupi dosa, bagaimana akan terpengaruh oleh hadis-hadis tentang keutamaan salat subuh? Sebab hati dah berkarat. Bagaimana hati yang diselaputi kotoran akan menyahut panggilan hayya 'alas salah? Hati telah diselaputi dengan kotoran dosa. Dia tidak terpengaruh dengan hayya 'alas salah. Marilah mendirikan salat. Hayya 'alal falah. Marilah menuju ke kemenangan atau keberuntungan. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kekotoran inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya. Allah sebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sungguh dosa dapat menghalang kita melakukan amal baik, karena setiap dosa yang dilakukan akan membuat hati tertutup oleh noda hitam yang akhirnya membuat manusia berkenaan malas melakukan amal-amal saleh. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, innal mu'min idza aznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh fa in zada zadat fadzalika ran alladzi dzakarahu Allahu fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat di atas. Sesungguhnya mukmin jika berbuat dosa maka satu noda hitam melekat pada hatinya. Jika ia bertobat dan meninggalkan dosanya serta memohon ampunan maka bersihlah hatinya. Jadi tobat dapat membersihkan hati. Tapi jika dosanya bertambah, maka akan bertambah pula lah noda-noda hitam tadi, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, ayat tadi, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu, yaitu maksiat, telah menutup dosa atau menutup hati mereka. Al-Mutaffifin, ayat 14. Hadis, riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan menurut Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Ini sama halnya dengan apa yang Ustaz katakan beberapa hari yang lalu. Imam Asy-Syafi'i mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi'. Wahai Syekh Waqi', aku rasa susah menghafal. Tolong beri aku panduan. Kata Syafi'i dalam syairnya, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku Waqi'. Aku susah mengingat. Suka lupa. Fa arsyadani an tarkil ma'asi. Lalu guruku Waqi' menasihati aku agar aku meninggalkan dosa, maksiat. Lalu gurunya menyebut, li'annal ilma nur. Karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah, Allah tidak akan bagi kepada orang yang banyak buat maksiat. Ini menguatkan lagi.
Ini dikuatkan lagi oleh kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Az-zulumatu khamsah wa surujulha khamsah. Gelap ada 5, pelita yang meneranginya juga 5. Dunia adalah gelap, pelita yang meneranginya adalah takwa. Buat suruhan Allah, jauhi larangannya. Dosa adalah gelap, pelita yang meneranginya adalah tobat. Mengapa dosa boleh jadi gelap? Kita baru sebut tadi. Bila satu buat dosa, satu binti hitam melekat pada hati. Bila 3, 3. Bila 10, 10. Bila segera tobat, dia jadi bersih balik. Kubur adalah gelap, pelita yang meneranginya la ilaha illallah. Inilah rahasianya. Mengapa sebanyak 19 siri kita bahas tentang 2 kalimah syahadah. Dari segala angle. Rupanya bila mantap 2 kalimah syahadah, kubur kita akan terang. Ustaz ulang. Dunia adalah gelap, pelita yang meneranginya takwa. Dosa adalah gelap, pelita yang meneranginya tobat. Kubur adalah gelap, pelita yang meneranginya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 2 kalimah syahadat. Akhirat adalah gelap, pelita yang meneranginya amal saleh. Dan yang terakhir, Siratal Mustaqim juga gelap, dan pelita yang meneranginya adalah yakin. Yakin maknanya keyakinan, keimanan, dan keyakinan impossible tercapai bila tidak ada ilmu. Membuat kita jadi yakin ni bila ada ilmu, bila ada dalil, bila ada hujjah. Dan ilmu yang paling utama dari semua jenis ilmu adalah ilmu tentang Quran dan sunnah Nabi, sebagaimana komen salafus salih. Ilmu yang paling utama ada 3, ma'rifatullah, kenal Allah, ma'rifatun Nabi, kenal Nabi, dan ma'rifatud dinil Islami, dan mengenal selok-belok agama, termasuk apa yang kita pelajari sekarang ini. InsyaAllah bila ada ilmu-ilmu itu, kita selalu optimis dalam hidup. Tidak akan pesimis. Tidak akan takut keterlaluan, walaupun sedang dilanda oleh COVID-19. Bila mati, mati. Yang mustahak, aku buat persiapan untuk hidupku bahagia di alam barzakh dan di alam akhirat. Itu saja. Berbaik sangka senantiasa terhadap Allah. Banyak hadis-hadis yang sehubungan dengan masalah ini. Kita baca hadis Nabi. Iyyakum muhaqqaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikna. Jangan remehkan dosa-dosa, karena dosa itu jika berkumpul pada seseorang, maka ia akan menghancurkan. Dia akan menghancurkan orang itu. Okey. Lepaskanlah kemaksiatan dengan segera. Maknanya tinggalkan kemaksiatan dengan tobat nasuha. Salah sila dengan penyesalan. Sesalilah dengan penyesalan yang sungguh-sungguh segala apa yang telah berlaku, dan bertekadlah untuk tidak berbuat dosa lagi. Kembalilah kepada pemiliknya. Kembalikanlah hak orang yang kita ambil kepada pemiliknya. Syarat tobat nasuha ada 3. Tinggalkan dosa, hatta dosa syirik,
suka ke bomo, suka pakai tangkal, ruqyah yang ada unsur syirik, tinggalkan. Yang kedua, menyesal karena dulu jahil. Dan yang ketiga, berazam tidak ulang lagi pada masa hadapan. Dan bila ada kaitannya dosa tersebut dengan manusia lain, kita pernah ambil hak orang lain, kena kembalikan. Yes, itu maksudnya jauhi dari dosa. Yang keempat, doa. Yang keempat adalah doa. Pertama, ikhlas. Yang kedua apa dia tadi? Azam. Tekad yang kuat. Yang ketiga, tinggalkan dosa. Nah, yang keempat, doa. Doa mempunyai peranan yang sangat penting. Jangan meremehkannya. Lakukanlah doa secara rutin. Setiap hari. Agar Allah memberi taufiknya mudah melaksanakan salat subuh berjamaah. Doa. Ingat, siapakah yang membangunkan untuk menunaikan salat subuh? Siapakah yang menghidupkanmu atau membangkitkanmu daripada tidur pada waktu subuh? Ingat, itu kuasa siapa? Tidur adalah salah satu bentuk kematian yang dipanggil dengan mati sementara. Sedangkan bangun adalah sejenis kebangkitan atau kehidupan. Renunglah firman Allah dalam kitabnya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Allah yang pegang ketika matinya. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Itu sebabnya mati ada dua jenis. Mati sebenar apabila nyawa itu dicabut. Dan mati sementara iaitu ketika sedang tidur. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dia tahan, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Maknanya, walaupun orang yang sedang tidur itu sebenarnya mati, lalu Allah lepaskan, Allah kembalikan sehingga dia boleh bangun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Atas dasar inilah Rasulullah menyuruh umatnya agar bersyukur kepada Allah ketika bangun daripada tidur, karena dia telah bermurah hati untuk mengirim kembali roh yang ketika tidur berada di dalam genggamannya. Sedikit penjelasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu bangun tidur hendaklah baca doa. Apa bunyi doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku balik setelah tadi aku mati. Mati maknanya mati sementara, iaitu tidur. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, di antara doa tidur, doa sebelum tidur, Bismikallahumma wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah aku letakkan badanku di atas pembaringan. Apa sambungannya? Apabila nyawaku ketika aku tidur yang berada dalam genggamanmu, engkau tahan, maknanya tak dikembalikan lagi, maka ampunilah dia. Maknanya ampunilah aku bila aku mati dalam tidur. Tetapi apabila engkau lepaskan balik rohku kepada aku sehingga aku boleh bangun,
maka cucurilah rahmat ke atasku. Ini memberi makna ketika kita tidur, nyawa kita dalam genggaman Allah. Terserah Allah. Mau kirim balik atau Allah genggam terus. Kalau genggam terus, tak kirim balik, maknanya kita mati dalam tidur. Kalau Allah lepaskan, maknanya kita akan bangkit balik. Itu sebabnya, karena Allah lepas balik, kirim balik, sehingga kita boleh bangun, kita ucap Alhamdulillah. Apa makna Alhamdulillah? Kami bersyukur pada Engkau, ya Allah, yang telah menghidupkan aku balik setelah aku tadi mati. Itu rahasia doa bangun tidur. Oleh sebab itu, doa sangat mustahab. Kalau tidak salah, Ustaz pernah mengajar atau menganjurkan sebelum tidur baca ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Sebahagiannya saja. Ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Sampai di situ saja. Baca dan niatkan kita akan bangun jam berapa. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita akan bangun sesuai dengan yang kita niatkan. Ingin bangun jam 4:30, ingin bangun jam 4, ingin bangun jam 5, insya-Allah Allah akan bangunkan kita. Ini sudah jadi amalan tetap kita, Ustaz khasnya. Letak umpamanya jam 5. Terbangun dengan sendirinya 1 minit sebelum jam 5. Walaupun kita pasang alarm jam 5. Setelah kita sadar, baru alarm berbunyi. Itu hebatnya ayat Quran, ayat 110. Sebahagiannya. Ingat ya, ini bukan dari Nabi. Ini adalah amal-amal orang saleh zaman dahulu. Ini faedahnya Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Itu sebabnya, karena yang punya kuasa membangkitkan kita itu adalah Allah, berdoa kepada Allah. Yang kelima, berteman dengan orang-orang saleh. Kita hendaklah berteman dengan orang saleh. Melakukan ketaatan sendirian memang agak sukar jika dibandingkan berteman. Ada kawan. Oleh itu mencari teman yang saleh sangat menolong kita melakukan amal saleh. Karena syaitan tidak kuat menghadapi orang-orang yang sendirian, tidak berkawan. Maaf, karena syaitan lebih kuat. Syaitan lebih kuat menghadapi orang-orang yang sendirian. Itu sebabnya bila seseorang itu menyendiri saja di dalam bilik, biasanya hati-hati kalau ada anak yang suka murung, kunci bilik, oh itu adalah makanan yang sangat empuk bagi syaitan. Kalau tidak disuruhnya buat perkara-perkara tak senonoh dalam bilik, salah-salah dia akan murung sampai ke peringkat bunuh diri. Kenapa? Karena tak mau share dengan mak bapa masalah yang dia hadapi, tak mau cari kawan yang baik-baik yang akan menasihati dia. Orang macam itu sangat mudah untuk dikontrol oleh syaitan. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad wa man arada buhbuhatal jannah falyazamil jamaah. Cantik. Hadis hasan sahih riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad. Wajib ke atas kamu berjamaah. Wajib ke atas kamu berjamaah. Maknanya berkumpulan. Dan hindarkan perpecahan. Karena syaitan itu bersama dengan orang-orang sendirian. Dia akan lebih kuat daripada 2 orang.
Bila orang itu berdua, dia lebih susah untuk menggodanya. Maka barang siapa yang ingin mencium harumnya syurga, maka hendaklah dia terikat dalam sebuah jamaah. Dalam sebuah jamaah. Seperti umpamanya kita buat grup, WhatsApp grup, Telegram, dan grup Facebook yang senantiasa memberi nasihat yang baik-baik biasanya. Jangan menyendiri. Jangan menyendiri. Itu sebabnya bila kita berada di satu grup yang baik-baik belaka, nah karena satu-satu hal, akhirnya leave, akhirnya tinggalkan jamaah, keluar dari jamaah, karena tersinggung, karena kecil hati. Bagi ustaz, itu adalah orang yang berjiwa kecil. Orang yang berjiwa besar, dia boleh maafkan bila salah seorang ahli grupnya tersalah. Sudah minta maaf, saya tersalah kirim, mohon maaf. Oh, terus saja. Bila dijawab, saya kan sudah minta maaf, langsung tinggalkan grup itu. Orang macam ini nih sangat mudah dikontrol oleh syaitan. Kita hendaklah berjiwa besar, sanggup memaafkan kesalahan. Apalagi orang berkenaan telah minta. Oleh sebab itu, jika ada ahli grup yang degil, masukkan perkara-perkara yang tak senonoh ke dalam satu grup. Bukan kita yang patuh dan taat ini yang keluar. Orang tersebut minta agar admin keluarkan. Sebab dia yang menjadi penyebab keruhnya keadaan. Macam itu. Bukan kita tarik diri. Jamaah sangat mustahab. Sebabnya Ustaz gembira ada jemaah Facebook. Sebabnya bila ada pertanyaan, Ustaz akan jawab semampu yang boleh. Kalau Ustaz tidak tahu, Ustaz akan minta masa tangguh jawaban berikutnya. Kita gembira dengan adanya jemaah ini, saling nasihat menasihati. Ustaz sebenarnya berterima kasih kepada jemaah yang bertanya. Banyak perkara-perkara yang Ustaz tak tahu, begitu ditanya, membuat Ustaz buka kitab, layari internet, mencari jawabannya. Kedudukan hadis itu macam mana? Nah, Ustaz daripada tak tahu, akhirnya jadi tahu. Betul tak perlu berterima kasih? Sebenarnya bukan saja yang bertanya perlu berterima kasih terhadap jawaban Ustaz atau guru-guru kita. Guru-guru juga perlu berterima kasih kepada yang bertanya. Sebabnya kata Nabi, as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu adalah setengah daripada ilmu. Bukan saja untuk orang yang tak tahu, untuk orang yang bertanya, malah penambahan ilmu itu juga kepada orang yang ditanya. Karena dia tak tahu, tak jawab, membuat dia mencari. Itu satu peluang lagi untuk menambah ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Okey. Perhatikan lagi hadis Abdullah bin Umar. Yadullahi ma'al jama'ah wa man syadza ilan nar. Tangan Allah bersama jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Barang siapa yang mengasingkan diri, maka terasinglah dia dari neraka. Maka terasinglah dia di dalam neraka. Terasinglah dia, bukan dari ya, tapi di dalam neraka. Ia akan dihumban dalam api neraka karena tidak suka berjamaah. Mungkin pembahasan ini agak panjang. Karena pembahasannya agak panjang, kita langsung saja kepada tips atau petua yang keenam. Menjaga cara tidur. Pertama tadi ikhlas. Yang kedua azam, tinggalkan maksiat, doa. Apalagi tadi
Setelah doa, berteman dengan orang saleh. Berteman dengan orang saleh. Yang dulu Ustaz pernah sebut, Sohbatus Salihin. Sohbatus Salihin, bersahabat dengan orang-orang saleh, adalah salah satu di antara cara untuk mendapat keselamatan. Sebab orang-orang saleh biasanya akan menasihati kita yang berguna untuk dunia dan akhirat kita. Yang keenam, menjaga cara tidur. Allah Maha Pencipta telah menetapkan waktu malam untuk istirahat dan tidur. Ini sudah menjadi sunnah ilahiyah atau sunnatullah, ketetapan Allah. Dan sunnah nabawiyah, sunnah yang datang dari Nabi. Perjalanan hidup Nabi, jaga tidur pada waktu malam. Sunnah ini bukan hanya untuk manusia, tetapi juga segala macam binatang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan. Hakikat ini tergambar di dalam firman Allah. Menjaga cara sesuatu. Allah berfirman, memberi isyarat itu. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai kurnia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing agung, role model, contoh teladan terbaik, telah mengajar kita dan seluruh umat agar tidur awal semampu yang mungkin, agar kita dapat memanfaatkan waktu malam dan siang dengan baik. Ini anjuran Nabi. Abu Barzakh berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum Isya. Sebelum Isya jangan tidur, agar tidak ketinggalan Isya pada awal waktu, dan tidak suka berbual kosong sesudahnya. Tidak mau berbual kosong sesudah Isya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lain halnya apabila habis Isya itu dia lambat tidur karena buat sesuatu, membaca buku, menulis, membuat buku. Itu bukan perbuatan yang sia-sia. Yang tak elok diisi itu habis Isya, perbuatan yang sia-sia. Yang dipanggil dengan bergadang, berjaga malam, dengan nonton, dengan bermain, permainan yang melekakan. Tapi apabila diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, Ustaz juga kadang-kadang tidur jam 1, biasanya jam 1. Tapi tidak lupa untuk bangun tahajud dan witir sebelum subuh. Bila itu dah terbiasa, tidak jadi masalah. Yang mustahak yang kita bimbang itu, gara-gara malamnya kita isi sehingga larut malam, sehingga tertinggal salat subuh. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Tapi abad salat subuh kita dah jaga. Bukan salat subuh saja, sebelum itu kita dah bangun. Paling kurang 1 jam sebelum subuh kita dah bangun untuk kita isi dengan doa, bacaan Al-Quran, tahajud, witir, dan lain-lain. Tak jadi masalah. Walaupun tidur jam 12, walaupun tidur jam 1.
Selain cepat tidur malam, kita juga mestilah mengikuti cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain beruduk sebelum tidur. Beruduk sebelum tidur. Tidur dengan menggiring ke kanan. Kemudian membaca doa sebelum tidur. Terdapat beberapa doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang Ustaz bacakan tadi. Tolong amalkan. Tolong amalkan. Sudah ada dalam nota. Bismika Rabbi. Wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha. Wa in arsaltaha fahfazha. Bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini maknanya. Cantik maknanya. Dengan namamu ya Rabb. Dengan namamu ya Allah. Aku merebahkan tubuhmu ke atas pembaringan. Mula baring. Dan denganmu aku bangun. Maknanya dengan kuasamu aku bangun. Dengan namamu aku bangun. Aku merebahkan badanku dengan namamu. Aku bangun juga dengan namamu. Dengan namamu, dengan maksudnya, dengan bantuanmu. Kemudian apa katanya? Jika engkau mencabut nyawa aku ketika aku tidur, maka rahmatilah dia, cuculilah rahmat kepadanya, kepada diriku. Dan jika engkau mengembalikannya roh yang berada di dalam genggamanmu, kamu kirim balik, maka peliharalah dia sebagaimana engkau pelihara hamba-hambamu yang saleh. Ustaz yakin doa ini tak begitu familiar, tak begitu masyhur di kalangan umat Islam Nusantara, kecuali untuk orang-orang tertentu. Oleh sebab itu, apabila selama ini kita tidak amalkan, nah sekarang kita tahu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan tidak perlu minta ijazah pada ustaz untuk mengamalkannya. Dah, bila dah tahu itu hadis Bukhari Muslim, hadis sahih, amalkan. Besar ganjarannya. Yang ketujuh, jangan kekenyangan. Memang doktor pun arahkan supaya jangan makan lagi menjelang tidur. Sebenarnya larangan makan terlalu kenyang bukan hanya terbatas pada waktu malam menjelang tidur. Bukan. Tetapi larangan makan terlalu kenyang berlaku pada semua waktu. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, dalam hadis Hasan Sahih menurut Imam Tirmizi, ma mala'a adamiyun wi'aan syarram min batnin bihasbi ibni adam ukulatun yuqimna sulbu fa in kanat la mahalah fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsi. Hadis ini kita biasa dengar. Anak cucu Adam tidak memenuhi, anak cucu Adam tidak memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Kalau bejana itu bekas, bejana bekas untuk memasukkan sesuatu, tidak ada memasukkan bejana yang paling buruk, mengatasi buruknya orang yang memenuhi perutnya sampai kenyang buncit. Ustaz ulang sekali lagi. Anak cucu Adam tidak memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak cucu Adam memakan makanan yang boleh menegakkan punggungnya. Maknanya boleh tegak, cukuplah. Sebab bila terlalu lapar, sampai berjalan pun tak mampu. Itu maksudnya. Kalau tidak memungkinkan,
Makanlah sepertiga untuk makanan, maka penuhilah perutmu sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan tinggal sepertiga lagi untuk pernafasan, udara. Itu bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan dengan cara demikian itu adalah lebih baik dan menyehatkan. Seandainya sunnah makan sebagaimana tertera di dalam hadis di atas, kita tetapkan maka pada waktu siang, Ustaz ulang, seandainya sunnah makan sebagaimana tertera di dalam hadis di atas, kita terapkan pada waktu siang, maka pada waktu malam adalah lebih utama. Pada malam adalah lebih utama. Itu sebabnya Ustaz baru-baru ini, minggu lalu dapat nasihat dari doktor, usahakan Pak Ustaz supaya makan sebelum maghrib atau sesudah maghrib. Jangan lewat isya. Jangan lewat isya. Jangan melepasi isya. Apalagi menjelang tidur. Makan yang paling baik untuk makan malam adalah jam 6 atau jam 7 petang. Begitu kata doktor. Sangat bersesuaian dengan kehendak agama. Seandainya sunnah makan sebagaimana tertera di dalam hadis di atas, kita terapkan pada waktu siang, maka pada waktu malam adalah lebih utama lagi. Ringan saja. Makan banyak sebelum tidur akan menyusahkan badan. Tidur akan menjadi gelisah, mengganggu kesihatan, akan menambah berat badan, susah bergerak, timbul rasa malas dan akhirnya sanggup tidak bangun di waktu subuh. Nah, itu rahasianya. Kita kena betulkan cara makan kita. Yang ke-8, ingat keutamaan waktu fajar. Apa maksudnya? Ingat keutamaan waktu fajar. Sediakan beberapa potong kertas. Di atas masing-masing kertas ditulis satu hadis. Dan sekian banyak hadis-hadis Nabi tentang keutamaan waktu fajar dan salat subuh. Tulisan ini sangat berguna mendorong anda mengerjakan salat subuh. Letakkan kertas-kertas tersebut di bilik dan di ruangan rumah anda. Tampalkan. Bukan maknanya sembarang tampal. Kalau kita letakkan umpamanya di dalam frame, letak cantik-cantik, tulisan khat yang indah. Siapa yang salat subuh, salat isyak berjamaah, seolah-olah dia telah salat malam setengah malam. Siapa yang salat isyak subuh berjamaah, seolah-olah dia dapat qiyamul lail sepanjang malam. Siapa yang mengetahui kelebihan salat isyak dan subuh, niscaya dia akan datang juga ke masjid, walau dengan cara merangkak. Semacam itu. Letakkan di dinding daripada letak gambar yang bukan-bukan. Hari ini tersedia di mana-mana kedai-kedai khat yang boleh membuat dengan tulisan yang indah, dengan terjemahannya di bawah. Ia adalah salah satu tips petua untuk rajin salat subuh, bangun subuh. Menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan di ruangan rumah serta mempergilirkan setiap minggu dengan hadis-hadis yang berbeza, sangat banyak kegunaannya. Ustaz tidak bermaksud ya untuk menghalang syaitan. Ustaz dah sebut sebelum ini, jangankan hadis Nabi, ayat Quran pun
bukan berperanan untuk menghalang syaitan kalau ia hanya ditempel di dinding. Yang boleh menghalang syaitan masuk itu membaca. Tapi hadis-hadis Nabi tadi itu maksudnya untuk kita. Bila kita terpandang saja ingat kontennya, kandungannya. Terpandang saja ingat. Bila kita teringat selalu, membuat kita akan rajin berbuat untuk mencapai perkara baik tersebut. Sangat banyak kegunaannya, antara lain catatan tersebut dapat mengingat anda terhadap pahala salat subuh secara terus-menerus sehingga anda tidak lesu untuk bangun. Yes, itu di antara kegunaannya. Yang kedua, sering melihat hadis akan membuat kita mudah menghafalnya. Dan menghafal hadis-hadis pula akan memudahkan untuk mengingatkan orang lain. Bila kita dah hafal, kita boleh share pada kawan-kawan kita yang lain. Cara dakwah ini tak semestinya bercakap. Kadang-kadang kita beli buku kunci rezeki, kita kirim pada kawan. Itu namanya dakwah juga. Dakwah tak semestinya. Ada bil lisan, ada dengan perbuatan, ada dengan sikap. Dakwah maknanya mengajak, mengundang. Itu sebabnya di negara Arab, bila ada envelope tertulis dakwah. Dakwah, makna dakwah di situ, bahasa kita undangan atau jemputan. Itu makna dakwah. Menjemput orang supaya berbuat baik. Boleh dengan cara mengirim mereka buku, boleh dengan cara mengirim mereka gambar yang tertera hadis Nabi. Bila orang tersebut terketuk hatinya sehingga mengikuti, kita dah layak mendapat ganjaran dan pahala. Itu makna dakwah. Itu sebabnya kata Dr. Muhammad Nasir dalam kitabnya Fiqhud Dakwah, hatta orang bisu boleh berdakwah. Dakwah maknanya tidak semestinya dalam ucapan. Nah, yang kesembilan, second last, 3 lonceng peringatan, 3 alam peringatan. Ada nasihat khusus berkenaan jam lonceng atau alam. Ada 3 nasihat khas. Coba tengok. Pertama, pasangkan jam lonceng tepat saat salat subuh. Kalau hari ini umpamanya jam 5.58 azan subuh, dan alhamdulillah hari ini kita boleh set dalam handphone kita bunyi azan tepat pada masanya. Yes, itu maksudnya. Dengan demikian anda akan mendengar suara azan yang indah, yang sangat indah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalimat-kalimat ini insya-Allah akan menggerakkan hati, roh dan jasad anda untuk bangun. Yang kedua, pada peringkat awal anda tidak perlu terlalu bersemangat untuk salat tahajud di sepertiga malam. Pada peringkat awal maksud Ustaz. Mula berjinak-jinak untuk salat subuh. Jangan terlalu bersemangat. Jika anda belum terbiasa bangun tahajud, walaupun memasang jam lonceng 10 minit atau 5 minit sebelum subuh, kemungkinan besar anda akan mematikan lonceng tersebut dan tidur kembali. Yang bangun tangannya saja untuk mematikan alam. Kalau jauh sebelum azan subuh, kita letakkan lonceng.
Ini untuk orang yang pada tahap pertama ya. Waspadalah. Inilah minit-minit yang sangat berharga bagi Anda. Dan sebaliknya ia juga boleh jadi 5 minit yang akan mengajak Anda untuk meninggalkan kewajiban terhadap Allah. 5 minit itu membuat kita jadi lupa. Ini untuk orang yang berada pada peringkat awal. Yang ketiga, berlatihlah secara bertahap. Berlatih secara bertahap. Pertama kali usahakan komitmen pada salat subuh dulu. Sebab ini pembahasan kita salat subuh. Bila Anda yakin mampu untuk bangun salat subuh dan merasakan kelezatannya, silakan memajukannya beberapa minit untuk salat malam. Selanjutnya, majukan lebih banyak dan lebih banyak lagi sesuai dengan kemampuan. Ada orang yang bangkit jam 3, ada orang bangkit jam 3:30, jam 4. Sampai salat subuh. Ada orang yang bangkit jam 3, setelah 1 jam atau setengah jam dia tidur lagi. Bunyikan alam bertepatan dengan waktu azan subuh. Boleh juga. Boleh juga. Sebab Islam, khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak galakkan kita qiyamul lail itu kalau terlalu awal jam 3 terus berjaga sampai subuh. Tak digalakkan. Kita disuruh untuk tidur sejenak sebelum salat subuh. Jangan terus-menerus. Begitu sunnah Nabi. Yang keempat, jauhkan jam lonceng dari tangan Anda. Letakkan pada jarak tertentu sehingga untuk mematikannya Anda perlu bangun. Macam itu salah satu cara untuk menghindarkan hanya tangan saja yang mematikannya. Jarakkan letak lonceng itu. Cara lain untuk memastikan Anda bangun untuk subuh, boleh juga dengan usaha-usaha berikut. Apa dia? Buat janji dengan kawan. Siapa yang bangun lebih awal, ia hendaklah membangunkan yang lain dengan telefon. Bagus juga, itu satu di antara caranya. Dengan ini pula Anda telah menolong kawan dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Yang kedua, buatlah kesepakatan dengan tetangga untuk menekan butang bel di pagar atau di pintu rumah Anda jika ia bangun lebih awal. Dan jangan lupa memaklumkan kepada keluarga tentang kesepakatan ini agar keluarga tidak merasa terganggu. Umpamanya seseorang dah bangun subuh, pergi ke masjid, nampaknya rumah kawannya sebelah belum bangun lagi. Karena ada kesepakatan tadi, tolong tekan bel. Tapi kesepakatan suami ini hendaklah diberitahu pada keluarga supaya keluarga tidak merasa terganggu dengan bunyi bel tersebut. Mudah-mudahan dapat difahami. Nah, yang ke-10 terakhir. Tip yang terakhir, yang ke-10, ajak orang lain. Ini yang Ustaz sebutkan tadi dengan dakwah. Menurut surat Wal Asri, demi masa, manusia hanya akan bebas dari kerugian jika ia memiliki 4 sifat. Iman, amal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Oleh itu, berdakwah atau mengajak orang lain kepada kebenaran adalah tugas setiap insan yang ingin bebas dari kerugian. Kalau dia saja beriman akan kelebihan salat subuh, lalu dia lakukan, itu namanya amal saleh. Lalu orang lain dia biarkan. Hatta anak-anaknya dia tidak beritahu. Tidak dibangunkan. Orang tersebut masih belum lagi bebas daripada kerugian.
Sebab ayat tersebut tidak berhenti pada illal ladzina amanu wa amilus salihat. Waqaf. Nah, ada lagi watawasaw bil haq. Hendaklah mereka itu berpesan-pesan dengan kebenaran, iaitu dakwah, watawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Mulailah dengan mengajak keluarga, anak-anak, isteri, saudara-saudara dan ibu bapa. Itu awali dulu. Jika anda sebagai ketua keluarga merasa berat mengerjakan salat subuh, maka jangan harap orang-orang yang anda cintai akan melakukannya. Ketahuilah, ini semua adalah hak keluarga anda, bukan suatu keistimewaan. Sebab Allah telah berfirman, bukankah ia menjadi bahkan membimbing keluarga ini adalah kewajiban ke atas anda sebagai suami. Renunglah firman Allah berikut. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Macam mana cara untuk terhindar dari api neraka? Yaitu dengan iman dan amal saleh. Oleh sebab itu, tidak cukup suami hanya jaga imannya saja, hanya jaga amal salehnya jaga saja. Isteri dibiarkan, anak-anak, cucu, cicit dibiarkan, tidak dibimbing, salah berdasarkan ayat ini. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syabas dan tahniah kepada setengah ibu bapa yang cukup prihatin akan hal ini sehingga tidak lupa menghubungi anak-anaknya di seberang laut untuk bangun pagi dan salat subuh pada waktunya. Ada ibu bapa yang walaupun anaknya berada di London, anaknya berada di Australia, anaknya berada di Washington, tahu sana itu masuknya jam subuh sekian, lalu dia telefon supaya bangun. Ada Ustaz diberitahu oleh beberapa keluarga, ada yang berbuat demikian. Masya Allah, itu adalah sikap yang paling baik. Dan Allah menilai dengan penilaian tersendiri. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak yang tidak meninggalkan salat wajib akan senantiasa mendapat perlindungan Allah dan terkawal budi pekertinya. Ini kelebihannya. Ustaz pernah sebut di dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, derajatnya hasan sahih. Ihfazillah yahfazka. Kata Nabi pada suatu hari kepada Abdullah ibnu Abbas, ya gulam, anak muda, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, niscaya Allah pelihara kamu. Kata Imam An-Nawawi, maknanya peliharalah Allah, maknanya peliharalah hukum hakam Allah. Antara lain hukum hakam Allah, salat tepat pada waktunya, tutup aurat, itu sebenarnya semuanya hukum hakam Allah. Oleh sebab itu ibu bapa apabila menyuruh anaknya peliharalah hukum hakam Allah, itu bermakna dia menginginkan perlindungan Allah kepada anak tersebut. Sebab ekoran daripada kita memelihara hukum-hukum hakam Allah, Allah akan pelihara kita. Bukankah semua ibu bapa menginginkan demikian? Apalagi anak-anaknya jauh dari pandangan matanya. Ajaklah juga seluruh orang yang anda kasihi, teman-teman, orang-orang yang anda kenal dan rakan-rakan niaga anda. Berbicara kepada mereka tentang kelebihan dan nilai salat subuh.
tuliskanlah hadis-hadis tentang salat subuh agar mereka membacanya. Jangan putus asa jika mereka enggan menuruti nasihat Anda. Jangan putus asa. Ulangi lagi dan bersabarlah dengan karenah mereka. Semoga dengan berbuat demikian kita akan terhindar dari kerugian dan malahan termasuk ke dalam golongan orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Nah, Ustaz sudah buat tugas Ustaz mengajak jemaah sekalian supaya rajin bangun subuh untuk salat subuh atau beribadat pada waktu subuh. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa dah punya bahan berdasarkan ceramah pagi ini. Tak dapat cakap langsung karena tak hafal banyak hadis dan ayat Quran. Kirimkan video ini, YouTube ini, Facebook ini. Kirimkan, bukan susah pun. Tekan saja. Melalui WhatsApp ke, melalui Telegram ke. Atau paling kurang ajak supaya menghadiri majlis-majlis umpama ini. Kita akan dapat ganjaran yang serupa dengan tidak dikurangi sedikit pun. Mudah-mudahan penyampaian pagi ini yang bersifat sederhana saja, lebih kurang 1 jam 25 minit, ada jugalah manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita